Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, ketemu lagi dengan saya Suyitno Irmin. Pada video kali ini saya mau membahas dengan topik jika bekerja seperti sholat. Paling tidak ada 8 poin nanti yang akan saya uraikan atau saya bahas. Yang pertama itu adalah persiapan sebelum memulai pekerjaan. Sama seperti dalam sholat, sebelum bekerja kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Persiapan ini meliputi kebersihan hati, niat yang tulus, serta pengetahuan dan keterampilan yang relevan dan memadai. Dalam sholat, kita harus berwudu untuk mensucikan diri. Dalam pekerjaan, kita harus memastikan kesiapan fisik, mental, dan spiritual agar dapat menjalankan tugas dengan optimal. Kemudian yang kedua, meluruskan niat. Setiap pekerjaan yang dilakukan harus diawali dengan niat yang benar, yakni bekerja untuk mencari ridho Allah. Jika dalam sholat kita berniat untuk beribadah kepada Allah, maka dalam bekerja selain mencari ridho Allah atau berniat karena Allah, kita niatkan juga untuk memberikan manfaat kepada orang lain, mencari nafkah yang halal, dan menjalankan amanah yang diberikan kepada kita. Kemudian yang ketiga itu mematuhi aturan dan prosedur. Sholat memiliki tata cara dan aturan yang jelas, mulai dari takbiratul ihram hingga salam. Demikian pula dalam bekerja, kita harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau organisasi. Kedisiplinan dan kepatuhan terhadap prosedur adalah cerminan profesionalisme dan etika kerja yang baik. Kemudian yang keempat, patuh kepada imam atau pemimpin. Dalam sholat berjamaah, imam memimpin dan makmum mengikutinya dengan penuh ketaatan selama imam mengikuti aturan sholat yang benar. Dalam dunia kerja, pemimpin adalah figur yang harus dihormati dan diikuti selama ia menjalankan tugas dengan baik dan sesuai dengan visi serta nilai-nilai organisasi. Kepatuhan kepada pemimpin menunjukkan sinergi dan kekompakan dalam mencapai tujuan bersama. Kemudian yang kelima, komitmen untuk fokus dan tertib. Dalam sholat, kita diajarkan untuk khusyuk, fokus pada setiap gerakan dan bacaan, serta tertib dalam melaksanakannya. Begitu pula di dalam bekerja, kita harus memiliki komitmen untuk fokus menyelesaikan tugas dengan tertib dan sistematis tanpa terganggu oleh hal-hal yang tidak penting. Yang keenam, yakin kita akan mendapatkan balasan dari Allah. Dalam sholat, kita yakin bahwa setiap rakaat yang kita lakukan akan mendatangkan pahala. Ketika bekerja, kita juga harus yakin bahwa usaha dan sesuatu yang kita lakukan dengan jujur dan sungguh-sungguh akan mendapatkan balasan dari Allah, baik dalam bentuk rezeki yang berkah, keberhasilan, maupun kebaikan lainnya, meskipun mungkin tidak langsung bisa terlihat. Kemudian yang ketujuh, yakin bahwa kita diawasi oleh Allah. Sebagaimana dalam sholat, kita merasa diawasi oleh Allah.
Dalam bekerja pun kita harus selalu merasa berada dalam pengawasannya. Hal ini akan mendorong kita untuk bekerja dengan jujur, menghindari hal-hal yang negatif dan menjauhi tindakan-tindakan yang merugikan orang lain maupun perusahaan. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir ini, harus ikhlas di dalam melakukan pekerjaan. Keikhlasan adalah kunci utama dalam sholat maupun bekerja. Dalam sholat kita tidak mengharapkan pujian dari orang lain, melainkan semata-mata karena ridho Allah. Dalam bekerja kita juga harus ikhlas menjalankan tugas sebagai bentuk ibadah, bukan sekedar mengejar materi atau pengakuan manusia. Sahabatku, dengan menjadikan sholat sebagai inspirasi, pekerjaan kita tidak hanya menjadi produktif, tetapi juga bernilai ibadah. Keselarasan antara hati, pikiran, dan tindakan dalam bekerja, seperti dalam sholat, akan menciptakan kehidupan yang lebih bermakna dan penuh berkah, terutama dalam hal membangun motivasi kerja dan upaya kita agar kerja kita bernilai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku, semoga uraian ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.